Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Naufal Asiriki dari kelas 1C, NIM P17410224091, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari kelompok 9. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana menurut analisis Anda dengan jumlah kasus positif COVID yang sangat tinggi di Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester praktikum mata kuliah komunikasi efektif. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Berpikir kritis sendiri terdapat interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan yang terakhir yaitu regulasi diri. Pada interpretasi kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu COVID. Pada website coronakendalkap.go.id telah dijelaskan, Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Telah dijelaskan juga pada website www.kempes.go.id, coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan MERS, dan sindrom akut pernapasan berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Pada analisis kali ini, kita akan mengidentifikasi argumen yang telah kita buat sebelumnya. Berdasarkan sumber yang saya baca, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah telah terjadi penurunan proteksi diri yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, cakupan vaksinasi booster di Indonesia masih sedikit, terutama di kelompok rentan seperti lansia. Yang ketiga, ada kemungkinan munculnya subvarian yang lebih efektif bersirkulasi di populasi. Dari ketiga faktor tersebut, menurut saya kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap jumlah kasus positif COVID di Indonesia. Jadi, evaluasi dari kasus tersebut terdapat masih kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya memutus rantai penularan COVID-19. Hal ini disebabkan oleh pandemi disinformasi tentang COVID-19 membuat masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ketidakpedulian masyarakat terhadap 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, sehingga akan membuat potensi penularan COVID-19 di masyarakat akan tetap tinggi. Yang keempat yaitu inferensi, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai COVID-19 adalah dengan memberikan informasi yang aktual dan informatif mengenai kasus COVID-19. Apabila masyarakat sudah memahami hal tersebut, akan timbul kesadaran pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya menanggapi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan vaksinasi dan boosting sebagai respon dari sirkulasi COVID-19 dan influenza musiman. Yang kedua, tetap melakukan tracing sebagai bagian dari aksi tangkap identifikasi dan pelaporan kasus COVID-19. Yang ketiga yaitu melanjutkan pengujian untuk memperkirakan sirkulasi varian secara akurat dan mendeteksi varian baru. Yang keempat, tetap menjalankan protokol kesehatan dan menetapkan sistem perawatan pencegahan COVID-19. Demikian juga kesehatan mental sebagai bagian dari perawatan rutin. Yang kelima yaitu menerapkan aturan terkoordinasi mengenai persyaratan perjalanan yang aman. Yang keenam, mendukung pengembangan vaksin di masa depan mengingat kemungkinan varian baru selalu muncul.
Yang ketujuh, yaitu secara kontinu membagikan informasi mengenai kesehatan COVID-19, vaksin COVID-19 sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Yang kelima, yaitu penjelasan. Prosedur di atas sudah benar berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat umum, seperti pada gambar di samping. Dari gambar tersebut menunjukkan seorang pengendara yang ditegur oleh petugas karena pengendara tersebut tidak memakai masker. Hal ini merupakan contoh sikap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir yaitu regulasi diri. Berdasarkan pada fakta dari kejadian tersebut, sikap yang saya lakukan dalam menanggapi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan adalah: yang pertama, terhadap diri saya sendiri dengan cara tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu apabila saya bertemu dengan seseorang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka yang saya lakukan adalah dengan menegur orang tersebut dengan cara yang sopan dan mengingatkan agar kedepannya orang tersebut tidak mengulangi kejadian yang serupa. Baik, itu tadi merupakan pendapat saya dalam menanggapi jumlah kasus positif COVID-19 yang sangat tinggi di Indonesia. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua.